Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor properti. Langsung saja ke saham pertama, BES yang ditutup di 90, terkoreksi 2,17%, asing net buy. Hari bukan semuanya BES, akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya BES. MACD-nya bagus, golden cross arah atas. Dan ya lumayan ya Bapak Ibu, kalau ada beli di 80 seperti yang saya bilang. Tapi nggak selalu, nggak 100%, tapi lebih. Langsung saja ke teknikanya. BES bagus, ada small akumulasi. MACD-nya golden cross arah atas. Coba lihat time frame weekly-nya sebelum kita menganalisa daily-nya. Bagus, walaupun volume kecil. Dan Bapak Ibu lihat time frame daily-nya. Dan yang sering saya bilang, apapun itu saham, kalau menyentuh 80, potensi besar mantul. Ya nggak harus mantul langsung ke 100, tapi ada potensi mantul 5-10%. BES ngasih pantulan dari nih 80 ya. 80 bahkan di 85 dia mantul nih. 10%. Kalau dari 80 nih 15% dia mantul ke 92 ya. Dan waktu itu juga saya bilang potensi besar minggu kemarin itu jadi swing low dan rebound. Jadi selamat kalau Bapak Ibu ada yang beli dan profit. Jadi kemana arah BES masih bagus. Yang penting ini BES ya. 88 support harus dipertahankan. Kalau jebol 88 udahlah, bisa ke bawah lagi 85 ya. Itu aja dulu untuk BES saat ini. Lanjut BKSL yang ditutup terkoreksi 1,1% ke harga 89, asing net buy. BKSL ada distribusi tipis, nggak masalah. BKSL ada view lebih menarik ya, karena dia sudah lepas FCA dan sudah tembus 80, harusnya aman, apalagi ada big akumulasi dari seminggu kemarin. Tapi kalau ditarik hari Jumat ada sedikit distribusi dari MG, nggak masalah. MG buang barang tuh nggak masalah, karena bukan dia leadernya, bukan dia penggeraknya. Jadi ya mungkin retail atau siapalah itu yang profit taking aja. Dan secara teknikal BKSL juga bagus. Target kami waktu itu 100 dan kami beli di 6772. Saat koreksi tanggal 3 Maret kami beli. Tanggal 3 Maret itu hari apa tuh? Senin kemarin ya. Bahkan hari Jumat kalau nggak salah kami beli juga tuh. Saya bilang besok Senin kalau ada koreksi ke 7068 spek buy. Target 100. Nih bukti ada screenshotnya. Kalau Bapak Ibu mau join yang gratis, bisa join di grup Stockbit. Yang penting ada saldo di RDN dalam bentuk cash 10 juta ataupun dalam bentuk saham 10 juta. Tapi setelah join, selama sebulan Bapak Ibu tuh harus ada transaksi minimal 50 juta akumulasi beli dan jual. Ya, selama itu terpenuhi ketentuan berlakunya, ya Bapak Ibu akan tetap join di grup. Tapi kalau sudah satu tidak terpenuhi, Bapak Ibu, mohon maaf, saya akan keluar. Saya akan kasih tahu kalau memang nggak bisa lagi memenuhinya, ya udah saya keluarkan dari grup ya. Karena ada beberapa yang ya pengalaman kemarin-kemarin join, cuman rekomendasinya aja cari ya. Tradingnya mungkin di sekuritas lain. Nah itu yang dihindari ya. Nggak masalah yang seperti saya bilang, kalau fee-nya naik 0,175 sampai jualnya 0,275 itu kan 0,45%. Jadi ya masih ideal lah. 1% aja Bapak Ibu profit dapat setengah persen kan. Masuklah, apalagi 5%, 10%. Seperti rekomendasi kami yang tiap hari itu potensi gainnya di 5%, 6%. Ya nggak masalah kan, yang penting kita fokus ke portfolio dan saham-saham pilihannya. Itu ya. Saya juga jarang mempermasalahkan fee itu. Yang penting sekuritasnya bagus, auto stop loss, auto profitnya berjalan dengan baik. Karena saya lihat ya, karena saya lihat ada salah satu sekuritas itu auto stop loss profitnya nggak jalan. Ada terbesar dulu tuh, terbesar dia sekuritas. Kalau Bapak Ibu pasti tahu tuh pengalaman. Kalau Bapak Ibu sudah pengguna lama tuh tahu tuh terbesar retail tuh sekuritas apa tuh. Nah itu tuh sering nggak jalan. Saya pasang auto stop loss tuh nggak jalan. Sahamnya turun nggak kesentuh. Tiba-tiba nggak ada gerakan tuh. Nggak dikirim orderan. Nah kalau Stockbit itu langsung dikirim orderannya sesuai dan bagus ya. Jadi seperti itu aja untuk BKSL.
Sama masih gambaran saya, ini baru awal kenaikan. Karena kemungkinan besar ini swing high-nya itu minimal 100-120. Masih ada story untuk BKSL. Catatan BKSL sekarang jangan jebol 75. Ya, 75 jebol ya udah gagal. Harga sekarang terlalu tinggi memang kalau mau beli ya. Karena momentumnya kemarin tuh beli di 80, 75, 72 itu bisa. Tapi kalau sudah di atas ini agak tinggi. Kalau mau nawar ya nawar di bawah. Kalau dikasih ya yang seperti ini kan nanggung harganya. Nggak dibeli dia naik, pas dibeli malah turun. Kadang seperti itu kan. Nggak masalah turun, yang penting nggak kena stop loss. Kalau kena stop loss itu yang jadi sakit kan. Apalagi dalam cut lossnya itu lebih dari 10%. Nah itu ya untuk BKSL kalau pandangan saya masih oke. Nih Bapak Ibu perhatikan, volumenya itu terbesar semenjak 2023 akhir. Ini terbesarnya dan dia berhasil breakout. Resisten kuatnya 80. Sebenarnya 80 78 tuh sudah indikasi lemah turun dari itu, tapi kita kasih toleransi sampai 75. Ya. Nih, Bapak Ibu perhatikan, support ke neckline-nya ini aja kita pakai yang terdekat nih. Tuh, 105 arahnya masih jauh. Apalagi kalau kita tarik sampai bawah yang waktu di 29, 120 lebih. Jadi masih jauh lah, masih potensi upside 20% lagi ada peluang lah untuk BKSL ya. Koreksi dikit sikat kalau mau tertarik BKSL. Itu aja. Lanjut, ASRI yang ditutup di 119 terkoreksi 0,83%. Asing net buy. Kali bukan semuanya ASRI di distribusi. Aduh, ASRI ya. Tapi ada peluang lah swing atas. Cuman Bapak Ibu lihat broker semarinya terlihat distribusi. Ini time frame weekly. Kita lihat daily. Daily-nya jangan jebol 115 lah. Udah, kalau minggu ini jebol 115, tinggalin aja. 6% Bapak Ibu cut loss. Targetnya kemana minimal 130. Minimal 130 arah ASRI. Itu aja. Lanjut, APLN yang ditutup di harga 88 menguat 1,14%. Asing net buy. Kali bukan semuanya APLN diakumulasi. APLN nanggung ya. Dekat dengan 90, supportnya 80. Nah, APLN juga hari kapan nih? Senin mantul dari 80 ke berapa tertingginya? 89, 10% dikasih loh sama ML untuk APLN tuh. Ya. Jadi saat ini masih oke. Harusnya dijaga jelek-jeleknya APLN ini palingan sideways. MACD-nya bagus, mau golden cross. Bar chart di atasnya juga meningkat, volume lumayan meningkat 2 hari perdagangan. Sideways. Kalau tembus 90 menarik minggu ini. Target selanjutnya resisten 100 105. Ya, kita lihat aja untuk APLN. Lanjut, BSDE yang ditutup di 855 menguat 0,58%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BSDE di distribusi. BSDE bagus. Lanjut minggu depan 880 arah 900 ya. Support minor 840 jebol itu pertimbangkan stop loss. 835 udah 2,5% 3% buang aja dulu untuk BSDE. Pokoknya minggu depan harusnya langsung jalan. Karena Bapak Ibu lihat broker summary-nya JP, KZ, Akum, MACD-nya memang dead cross tapi mulai menyempit, mulai mengarah atas. Pokoknya kalau dia ada koreksi 840, 845, 850 tuh entry. 835, 830 pertimbangkan stop loss kalau mau kasih stop loss. Lanjut, CTRA yang ditutup di 880 menguat 1,14%. Asing net sell. Kali broker summary, kalau dilihat dari broker summary-nya CTRA akumulasi. CTRA mantul juga dari 800 ya. Selamat tuh kalau ada yang beli dikasih 10% loh dari 800. Target minggu depan tetap 900, 920 arah CTRA. Kalau ditanya boleh beli nggak? Bapak Ibu siap nggak kalau pakai stop loss jebol 800 baru stop loss? Itu aja yang menjadi pertanyaan ya. Harga berapapun tuh boleh beli, tapi siap dengan resikonya nggak? Nah itu ya. Kalau saya nggak siap. Kalau seperti ini kejauhan, rewardnya cuman ke 920 40 poin, tapi risknya 2 kali lipatnya 80 poin turun sampai 800. Jadi risk rewardnya nggak masuk. Kalau menurut saya dekat dengan resisten. Ya, kecuali yang scalping. Scalping boleh nggak beli harga atas nih? Boleh, tapi dia lihat momentum. Kalau momentumnya ada beli. Contohnya seperti IMJS. Kemarin kami beli di 178, bayangin. 178 sampai 194 tuh berarti 15 poin. 10% lagi dari arah. Mendekati 6%, 7% dari arah itu kami beli. Arahnya di 31% kan. Kami beli pas
dikenaikan 22%. Tapi kami punya strategi, punya momentum, tahu momentum. Kalau Bapak Ibu mau belajar itu bisa di kelas scalping seperti itu. Saya buktikan kalau memang ada teknik, cara, dan psikologis melihat bid offer. Kalau tertarik ya, tanggal 16 hari Minggu depan saya adakan kelasnya. Setelah itu mungkin libur, baru mungkin buka lagi di Juli atau Juni. Ya, kalau tertarik silahkan join. Dan ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu. Jadi seperti itu aja untuk CTRA. Menarik, masih ke atas harusnya. Lanjut, Demas yang ditutup di 131 terkoreksi 2,23% asing net sell. Kalau dibuka resminya Demas di distribusi. Demas belum menarik, kalau Demas jauh. Ya sih support, kalau Bapak Ibu mau beli 130 128 beli 126 buang. Tapi kalau pandangan saya MACD-nya juga masih menyempit ya, kurang oke lah. Time frame weekly-nya doji. Ya bisa lah kalau Bapak Ibu nekat silakan 126 pertimbangkan stop loss. Demas. Lanjut, LPKR yang ditutup 388 menguat 2,32%. Asing net buy. Dibuka resminya LPKR. Akumulasi. Langsung saja katanya LPKR tembus 90 sih menarik. Apalagi ada akumulasi. MACD mulai menyempit mengarah ke atas. Tapi tembus 890 dulu Kak. Tapi kalau mau bagus tembus 90 dulu. Saat ini kalau saya wait and see. Ya, LPKR. Kalau mau ya kalau dia tutup di atas 90 baru buy on breakout. Kalau tertarik, disclaimer. Lanjut, P1 yang ditutup dagang 414 menguat 0,97%. Asing net buy. Kali bukan semuanya P1 di distribusi. P1 mantul ya. Dari 370 380 dia mantul. Wah, selamat kalau Bapak Ibu ada beli. Ya, dikasih 10% seminggu, lumayan nggak? Lumayan. Mudah-mudahan ini valid breakout ya. Support yang harus dijaga 400, jangan sampai jebol. Target minggu depan, kalau jalan seminggu ke depan 4450, nggak usah minggu depan, kita targetkan sampai akhir Maret 440 450. Kita lihat ke situ nggak P1. Itu lanjut SMRA yang ditutup di 388 menguat 1,57%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya SMRA akumulasi. SMRA dia malah naik dikit aja ya, dari 370 lumayan lah. Dapat 4% ya. Kemana SMRA? Minggu depan tetap ke atas. Target berapa SMRA? 420, 410. Ya, peluang ke sana. Boleh beli nggak sekarang? Boleh cicil. Kalau ada koreksi sikat cicil SMRA. Disclaimer analisa kembali. Lanjut, PANI yang ditutup di harga 11.625 menguat 2,42%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya PANI akumulasi. PANI mudah-mudahan 11.000 nih swing low, tapi support quote-nya masih sama 10.000. Tapi kita nggak usah pakai 10.000. Indikasinya kita naikin aja. 10.500 jebol itu udah buang aja. Cuman agak tinggi ya dari harga sekarang cut loss ya. Tergantung Bapak Ibu lah. Itu 10%. Rewardnya tapi 17%. Atau lihat besok kalau memang ada buying power beli. Saya menarik kalau PAN ini lihat bid offer dulu. Kalau memang ada momentum, saya mungkin juga beli ya. Tapi lihat besok lah. Kalau secara teknikal melihat daily seperti ini untuk swing trade, siap nggak cut loss di bawah 10.500, di bawah EMA 200, 10%. Kalau siap silakan ya untuk PANI. Time frame weekly-nya bagus. Inside bar adalah perlawanan, apalagi big akumulasi ya. Tapi supportnya agak jauh tuh 10.500. PANI. Lanjut. CBDK yang ditutup di 6.900 menguat 0,72%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya CBDK di distribusi. CBDK harus rebound. Pokoknya CBDK ingat kalau udah jebol 6750 buang. Kalau jebol 6750 buang. Harus rebound dia minggu depan. Targetnya kemana? Minimal 7.400 7.500. Kita lihat mampu nggak CBDK rebound. Saya akan memperhatikan CBDK juga hari Senin Selasa. Mudah-mudahan bangkit. Saham terakhir SSIA yang ditutup di 880 menguat 1,14%. Asing net buy. Kalau bukan resminya SSIA akumulasi. SSIA harus bangkit juga nih. 850 jangan jebol. Itu aja. Target kemana? 930 sampai 950. Kalau tertarik SSIA. Support yang harus dijaga 850. Jebol itu downtrend lanjutan. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Moneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader.
nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.